Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Sungguh bersukacita kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui online, tapi firman Tuhan tidak pernah berkurang kuasanya, karena kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus juga sekarang bersama-sama dengan kita, bersama-sama juga di acara ini. Dan bulan ini tema yang Roh Kudus berikan kepada kita adalah bangun dan lari. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, rasa syukur kami tak henti-hentinya karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk kami memberikan respon, membuka hati kami, memberi waktu kami untuk kami mendengar, memperhatikan, belajar dari setiap kebenaran firman-Mu dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, dan dengan iman, bahkan dengan sukacita. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu tertabur dengan baik di hati kami dan menjadi jawaban, menjadi jalan keluar, menjadi fondasi, menjadi tolak ukur, menjadi pemikiran yang benar untuk setiap kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kadang-kadang jiwa manusia itu tidak stabil, atau bisa saya katakan tidak konsisten. Hari ini bisa begitu bersemangat, bahkan mengerjakan segala sesuatu dengan giat, dengan rajin, dan hati yang terasa sangat enteng, sangat ringan, pikiran yang sangat jernih dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan, kadang-kadang kondisi ini tidak konsisten terjadi. Mengapa? Karena kondisi ini tidak kita pertahankan. Kebanyakan di antara kita, jiwa dan pemikiran kita mengikuti arus. Kalau kita lagi melihat, mendengar, kita mengalami hal yang baik, kita terbawa oleh arus baik itu, kita senang. Wah, kita bersemangat. Wah, kita bersukacita. Wow, saya rajin. Wow, saya akan kerjakan ini sampai beres. Wah, saya akan tetap tekun dan sebagainya. Tapi ketika situasi, kondisi atau yang kita dengar, kita lihat agak berkurang atau mungkin berubah, jiwa kita ikut terbawa oleh arus ini. Ini satu kerugian besar saudaraku kalau kita ikuti. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, baiklah kita sekarang hidup dipimpin oleh roh, jangan oleh jiwa dan kedagingan kita. Karena roh kita adalah roh yang baru, sudah dilahirkan dari benih ilahi yang begitu kuat, begitu berkuasa, begitu hebat, yaitu Roh Kudus. Maka ketika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kan kita hidup di dalam kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yaitu roh kita yang baru. Maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang yang selalu bisa berdiri dengan teguh, kita bisa tetap bersukacita, kita tetap bisa melihat, merasakan kebaikan Tuhan, kita tetap bisa konsisten dan konsekuen dengan semangat kita, dengan gairah kita, dengan komitmen kita, dengan sukacita kita, dengan iman kita, bahkan di tengah kondisi dan apapun yang kita lihat dan kita dengar, kita masih bisa tetap berdiri di tengah situasi kondisi yang tidak baik, berdiri teguh. Why? Mengapa? Karena kita pegang konsisten kita untuk tetap berbaut melekat kepada Yesus. Iman yang tidak bisa mengalami polusi oleh apapun. Iman yang tangguh, iman yang bersih, iman yang tulus ikhlas, iman yang suci. Sehingga kita juga konsekuen pegang komitmen kita, karena kita tahu Tuhan juga komitmen dengan kita.
Kita jangan khawatir menghadapi apapun. Kita jangan gentar. Kita jangan gelisah. Aku menyertai engkau. Bahkan serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Aku mengasihi engkau. Dan begitu banyak yang Tuhan katakan kepada kita. Dan baiklah, kita tetap mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya, melalui rema dari Roh Kudus di dalam kita. Jangan kita mendengarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari orang lain, apa yang kita rasakan dari jiwa dan kedagingan kita, ataupun berita-berita dari dunia. Berita dari dunia cukup untuk pengetahuan, tapi bukan menjadikan kita akhirnya mundur teratur dalam iman. Kemudian kita dikuasai oleh ketakutan, kebimbangan, keraguan, ketidakpastian, kegelisahan, keresahan. Bahkan kemudian kita hanya berdiam diri. Kita menjadi malas. Kita menjadi mengeraskan hati. Kita menjadi kecewa. Kita menjadi tidak melakukan apa-apa. Kita akan mengalami kerugian, di mana kerugian itu akan membuat kita terus mengalami kemunduran yang akhirnya susah untuk kita kejar lagi. Karena kita harus memulai lagi dari awal. Kita harus memulai lagi dari nol. Bahkan mungkin Anda sampai mengeraskan hatimu untuk udah tidak mau tahu lagi lah teori-teori kekristenan. Udahlah, buktinya aku mengalami begini, buktinya aku mendengar ada peristiwa begini, buktinya. Terus yang Anda pertahankan adalah realita, bukan iman Anda. Padahal iman yang benar adalah iman sebelum melihat. Nah, jadi engkau tetap mengeraskan hatimu, tidak kemudian semakin mengejar, semakin mau mendapatkan kunci-kunci kerajaan Allah, sehingga engkau dapat penerangan darinya, engkau dapat tuntunan kembali darinya. Tapi kau mengeraskan hati, bahkan mungkin berusaha untuk udahlah, ya itu kan hal-hal yang teoritis. Kalau ini sekarang kita menghadapi kenyataan, itu kan memang idealismenya begitu. Tapi ini kan kita menghadapi dunia. Nah, barangkali mengeraskan hati seperti itu, sehingga Anda lebih memilih untuk tidak mengejar kembali, tidak berusaha mencari kunci-kunci kerajaan Allah untuk hal yang sedang kau hadapi, tapi malah mengeraskan hati, tidak mau lagi tahu tentang hal itu. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah kamu keraskan hatimu. Nah, janganlah keraskan hatimu. Bahkan pada hari ini, saat ini, detik ini, ketika engkau mendengar suaranya, baik melalui firman ataupun melalui khotbah sekarang ini, atau dari Roh Kudus di hatimu, jangan keraskan hatimu. Ketika semua itu mengajak engkau untuk apa? Mari di tengah situasi kondisi apapun, kita tetap melekat, berpegang teguh kepada perkara-perkara kerajaan Allah. Walaupun mengatasi kondisi di dunia, tetap untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, jangan keraskan hatimu sebelum kita mengalami kondisi dan situasi yang lebih sulit lagi. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bangun dan kemudian lari, jangan keraskan hatimu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tidak akan mengeraskan hati. Kami akan terus bangun, berdiri teguh. Bahkan kami tetap bisa berlari
mengikuti perlombaan iman masuk dalam rencanamu yang ajaib untuk kami. Kami tidak akan mengeraskan hati. Kami mau untuk mengikuti seturut firman-Mu dan juga pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope ACC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus